Ya, kita lanjutkan satu demi satu ya. Yang pertama sepertinya informal dulu deh. Ya, ini informal. Nah, informal itu ada dua ya. Ada faktor informal yang eksternal, ada yang internal. Nah, kalau eksternal itu eksternal perusahaan. Masih ingat kemarin pas kita belajar yang faktor eksternal perusahaan ya, Pestol dan Five Force. Nah, itu ya itu kan luar perusahaan ya. Tapi kalau di sini bukan kita lihat kondisi Pestol dan Five Force lagi, tapi satu kondisi yang paling menentukan adalah dari Pestol itu sosial. Nah, makanya di sini adalah norma yang tumbuh dalam masyarakat dan budaya setempat, termasuk di dalamnya. Nah, itu menciptakan budaya kerja, ya, menciptakan budaya kerja. Budaya kerja Indonesia pada umumnya dengan budaya kerja misalnya negara terdekat, tetangga kita yang terdekat, Singapura itu sudah berbeda. Ya, sudah berbeda di sana, meskipun saya juga nggak pernah tinggal di sana gitu ya, nggak pernah, cuman dari pembicaraan dengan rekan-rekan yang bekerja di sana segala itu, di sana itu orang kerja seperti robot gitu ya, kerja seperti robot gitu. Nah, berbeda dengan di Indonesia gitu. Indonesia kalau ada sih ya yang kerja ini, tapi iklim di Singapura sendiri kekeluargaannya tidak seperti kita gitu ya, tidak seperti kita gitu. Jadi nggak ada rasa apa ya, terima kasih mah terima kasih. Justru mereka akan sangat. Saya pernah kedatangan ini ya apa namanya, sekitar 6 sampai 8 orang nginep di rumah saya dan mereka semua itu orang Singapura gitu ya, orang Singapura gitu. Nah, ketika mereka mau pulang itu mereka say thank you kepada kita gitu ya, say thank you itu kami bisa merasakan mereka seperti apa ya, seperti nggak percaya gitu ada orang kayak gini ya gitu. Nah, seperti itu mereka seperti nggak percaya gitu. Terus saya nanya, kebetulan apa namanya, mereka adalah rekan-rekan dari kakak saya kan di sana gitu ya. Nah, saya nanya gitu, emangnya kenapa sih orang Singapura yang nggak kayak di kita gitu. Di sana ya bener-bener lu gue tuh bukan cuman yang kita rasakan Indonesia seperti ini. Misalnya kita tinggal di komplek rumah yang kita bisa nggak kenal sama tetangganya, enggak. Kalau di sana nggak kenal gitu ya. Tapi bener-bener kita tidak merasa kalau gini kita nggak kenal. Tapi misalnya nih ya, misalnya ban ngeganti ban gitu. Nah, kita minta tolong, kita tuh bisa berpikir dalam gini, kita dalam pikiran kita bahwa aduh kita nggak bisa nih ngeganti ban sendiri, minta tolong ke tetangga sebelah gitu. Nah, kalau di sana orang-orang sana itu nggak akan punya pemikiran seperti itu gitu ya. So I have to do by myself atau saya mencari profesional gitu yang seperti itu. Nggak ada kepikiran untuk meminta tolong tetangga sebelah, itu tuh nggak ada kepikiran seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, itu yang sana ya. Nah, akhirnya menciptakan budaya kerja yang orang-orang apa namanya, orang-orang jadi inilah apa namanya, kerja seperti robot, ya udah kerja dengan dirinya sendiri gitu. Nah, seperti itu gitu. Nah, itu yang menjadikan budaya kerja work ethic yang ya seperti itu gitu. Nah, menjadi masalah ketika perusahaan Singapura membuka cabang di Indonesia gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu teman saya bekerja di sana tuh gitu. Dia bolak-balik 2 minggu di sini, 2 minggu di sana gitu. Nah, dia bilang, aduh ketika di sini kerja di sini di Indonesia, tapi budayanya budaya sana yang dipakai gitu. Nah, seperti itu gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu yang ya menjadi ini ya. Nah, itu yang menciptakan di sana gitu. Nah, ada lagi misalnya budaya Jepang, budaya negara Jepang gitu ya gitu. Budaya negara Jepang, nilai di sana adalah ini apa? Tidak mengenal bribery sama sekali. Jadi kalau kita kan kadang-kadang suka gitu ya, suka apa namanya, suka bilang, aduh mengucapkan terima kasih itu kalau ini ya apa namanya, kalau pekerjaan udah selesai, kita suka mengucapkan terima kasih dengan memberikan sesuatu gitu. Nah, kalau di budaya Jepang nggak bisa tuh seperti itu gitu. Tetap akan ininya seperti ini ya apa namanya, bribery hitungannya
Itu di sana. Itu nah, di situ gitu ya. Nah, itu menjadi budaya kerja yang berbeda gitu ya. Ketika misalnya perusahaan Jepang buka di sini misalnya Toshiba atau Panasonic gitu ya, atau apa yang lain yang Jepang yang lain gitu ya, LG gitu. Nah, terus kita LG Indonesia ini mau apa ya? Mau melakukan itu ke perusahaan Indonesia yang lain. Nah, itu bisa bisa nggak sesuai itu dengan budaya Jepang. Disangkanya kita mau mempermalukan mereka. Itu nah seperti itu. Nah, itu ya faktor eksternal di sana ya yang mempengaruhi. Jadi nggak ya bisa nggak sama gitu ya tujuannya. Nah, seperti itu. Oh ya sorry. Nah, itu yang eksternal ya gitu. Nah, kemudian internal. Nah, internal perusahaan seperti gitu ya. Nah, budaya kerja di dalam perusahaan, terus cara manajer memimpin perusahaan, gaya manajemen, kemudian organisasi informal tuh kayak serikat pekerja gitu, atau hubungan pekerja dengan pekerja yang lain gitu kayak. Tapi ini apa namanya? Geng arisan ibu-ibu sekretaris, nah yang kayak gitu tuh, misalnya seperti itu gitu ya. Nah, cara komunikasi. Nah, tapi bagaimanapun ini juga sebetulnya bisa terbentuk yang informal ini karena pengaruh dari eksternal juga sebetulnya. Gitu. Lama-lama dia terbentuk menjadi keadaan informal yang seperti ini. Misalnya gaya manajemen yang blak-blakan gitu. Nah, seperti kalau Indonesia sama sekali nggak blak-blakan gitu. Meminta dokumen diantarkan itu bisa ngomongnya biasanya dokumen ini jalan sendiri loh, atau biasanya dokumen ini ada di meja saya sendiri loh tiap pagi. Nah, seperti itu gitu ya. Itu jadi itu yang itu cara pengendalian yang informal gitu, dan di Indonesia ini masih berhasil sampai hari ini. Ya, pengendalian informal yang seperti ini tuh masih berhasil dengan budaya, dengan gaya manajemen itu masih berhasil. Di tempat bekerja saya yang terakhir ya di Kompas Gramedia Group, itu ada gayanya gini, kalau ada orang yang mau dikeluarkan, itu nggak dikeluarkan orang yang enggak, tapi nggak dikasih kerjaan. Dikasih meja, kasih kursi, tapi nggak dikasih kerjaan. Supaya yang bersangkutan mengeluarkan dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Nah, itu informal, jelas ya, informal seperti itu, gitu ya. Nah jadi beda wilayah gitu ya, beda tempat, segala ya berbeda sistem pengendalian. Itu kita masih bicara tempat ya. Belum lagi tadi yang slide yang putih, kalau organisasi perusahaannya berbeda segala macam itu bisa ya berbeda. Coba, saya takut mau habis waktu. Belum, masih cukup lama. Nah, ini ya. Nah, ini yang saya sering bilang, ini adalah ilmu hidup teman-teman semua. Ini di kuliah nggak ada. Ya, di kuliah nggak bisa dipelajari gitu ya. Ada dipelajari, tapi kamu harus nyebrang ke jurusan sosiologi gitu ya, karena sosial yang kamu pelajari di sana gitu. Nah, kalau di kuliah di ekonomi segala nggak bakal ada nih dipelajari seperti ini. Ini harus Anda jalani sendiri nanti gitu. Nah, kita akan semakin pintar membaca ini gitu ya. Ya, jika kita memiliki pengalaman organisasi, kita nggak kuliah aja hidupnya cuman kalau kita sekarang offline ya, itu nggak cuman kampus rumah, atau kampus kosan, terus teman kita cuma 2 gitu. Nah, yang seperti itu ya, itu kita tidak akan bisa membaca ini semua gitu. Yang pertama budaya, karena ini semua ini ya, terutama ini ya. Nah, ini semua hijau, pink sama ungu, ini semua sangat paling berkaitan nih di sini. Ya, gaya manajemen gimana itu tergantung pasti terpengaruh sama budaya yang tercipta. Nanti pasti akan mempengaruhi cara komunikasi. Seperti itu. Gitu. Ya, kalau kita bekerja di perusahaan yang notabene-nya dari negara barat, Eropa sama Amerika, gayanya blak-blakan biasanya. Nggak suka ya nggak suka, tapi nggak mendam. Gitu. Kalau kita nggak suka dengan cara kerja kamu, tapi bukan berarti saya nggak suka dengan personal kamu. Kita di kantor bisa nggak sesuai nih bekerja, tapi kita bisa makan siang bareng kok. Dan di tengah makan siang kita nggak ngomongin pekerjaan sama sekali. Kita mungkin ngomongin pacar-pacar kita, gitu, nah seperti itu. Kalau di Indonesia kan belum bisa seperti itu. Budayanya nggak seperti itu. Nah, itu ya ininya. Nah, kita masuk yang formal, kita pindah ke video selanjutnya aja.